Tuhan bersabda di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sesungguhnya jika kamu syukuri yang nikmat yang diberikan Allah kepadamu, niscaya nikmat itu akan ditambah lagi oleh Tuhan. Sebaliknya jika kamu lupakan nikmat itu, maka azab atau siksa Tuhan sangatlah pedihnya. Inilah ayat tentang syukur yang disebutkan oleh Tuhan di dalam Al-Quran. Sebenarnya nikmat yang diberikan Allah kepada manusia itu tidaklah terhitung banyaknya. Tuhan pun mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kamu hendak menghitung nikmat Allah, tak dapat kamu membilang berapa nikmat itu. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana yang dimaksud dengan syukur itu? Saya pertalikan sedikit dengan falsafah. Sokrates apabila dia mempelajari keadaan alam, sesudah melihat keadaan alam ini, dia pun mempunyai iman bahwa ada yang menciptakan alam, yaitu Tuhan. Dia bersyukur. Mengetahui itulah hakikat hidup, kata beliau. Mengetahui itulah kebahagiaan sejati, kata beliau. Maka di sini kita melihat, syukur ya Allah, aku tidak dijadikan jadi binatang. Syukur ya Allah, aku tidak jadikan manusia yang sia-sia. Syukur ya Allah, aku terjadi dalam keadaan seperti ini. Sehingga aku tahu yang hak, tahu yang batil, tahu yang buruk, tahu yang baik, tahu dari mana asal perjalanan ini, dan tahu pula kemana tujuan perjalanan ini. Sepintas zaman kita lalu ke dunia ini, kita bersyukur karena kita diberi ingat. Yang sepintas zaman, yang sekejap mata itu harus kita isi, sehingga setelah badan kita hancur di dalam bumi, kita masih hidup. Kita sudah mati hancur di kandung tanah, tapi masih hidup. Dalam umur yang sekian pendeknya kita lalui di dunia, dia bisa kita panjangkan. Dengan apa? Dengan sebutan, dengan amal, dengan bekas tangan, dengan iman dan amal salih. Ada satu syair daripada Syauqi, penyair Arab Mesir yang terkenal. Ihfaz li nafsika qabla mautika zikraha, fadzikru lil insani umrun thani. Sebelum engkau mati, peliharalah sebutan dirimu yang akan dikenang orang daripada dirimu. Karena kenangan atas ketika hidup yang dulu itu adalah umur yang kedua kali bagi manusia. Banyak orang yang setelah dimasukkan ke dalam kubur, sudah ditimbun kubur tadi, orang pun pulang ke rumah. Sebutan orang tadi keluar dari kuburnya. Tiap hari dia keluar. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Malah ada yang beribu tahun. Nabi kita Muhammad SAW umurnya cuma 64 tahun. Tapi beliau sampai sekarang sudah 1400 tahun. Masih seperti kemarin saja. Hidup beliau itu menjadi sebutan siang malam. Inilah maksudnya yang dikatakan orang yang sesudah mati, dia hidup kembali lebih panjang umurnya. Entah ratusan ribu tahun lagi,
itu nama akan tetap hidup. Ini yang kita syukuri kepada Tuhan. Sebaliknya, ada orang yang tidak berterima kasih sedikit juga kepada Tuhan, melainkan mengomel terus bagaimanapun banyaknya nikmat yang dia terima. Maka pada ujung ayat tadi dikatakan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu masih mengingkari nikmat Tuhan itu, maka siksaan Tuhan amatlah pedihnya kepada dirimu. Kita misalkan, ada seorang perempuan bertandang ke rumah sahabatnya perempuan yang lain. Sesampai di rumah tadi dilihatnya, senang dia melihat bagaimana keadaan rumah itu. Dilihatnya ada televisi terletak, ada radio, ada sike, kursi-kursi bagus, ada lagi perhiasan-perhiasan yang lain. Tanda dia bergembira, dia bilang, syukur saudara atau saudari, ada radionya nih, ada televisinya nih, ada lagi sike-nya model betul nih. Furniture di mana ini yang menyediakan? Disambutnya, televisinya sudah model, ketinggalan model ini 10 tahun yang lalu. Radionya sudah bahula ini. Sike-nya juga begitu. Ada yang model sekarang, yang model baru. Saya sudah ketinggalan zaman ini. Ini misalnya. Nikmat yang telah ada itu tidak disyukurinya, melainkan diomelinya. Ini banyak manusia yang seperti ini. Inilah orang yang wa nafsin wa min nafsin la tashba. Jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, tamak terus. Dia tidak akan merasakan nikmat hidup walaupun bertimpa nikmat dalam rumahnya, dia tidak akan merasakan nikmat hidup. Inilah orang yang pada penglihatan orang lain dia kaya, tetapi dialah orang yang paling miskin. Sebab disebutkan oleh ahli-ahli falsafat, siapa orang yang miskin di dunia ini? Orang yang terlalu banyak kehendaknya, itu orang yang miskin. Siapa orang yang kaya di dunia ini? Yang merasa cukup dengan apa yang ada. Dia bersyukur atas yang ada. Bukan berarti dia menolak yang tidak ada. Kalau ada, syukur. Kalau belum ada, sabar. Jadi, syukur itu ada imbangan, yaitu sabar dan syukur. Syukur ketika nikmat datang, sabar seketika nikmat pergi atau hilang atau rusak. Sebab apabila sabar, itu pikiran tenang menyebabkan ada lagi inspirasi baru yang akan datang. Tetapi kalau dapat sedikit cobaan sudah gelisah, maka kita mengkafiri, tidak mensyukuri nikmat yang ada. Misalnya saya pernah juga bertemu berdeknya berkali-kali orang. Dia datang, Abuya, saya ini susah. Kenapa? Ya Buya mengatakan kalau kita suka bertahajud, suka beribadat dengan setia, nanti apa yang kita minta dapat dikabulkan oleh Tuhan. Saya sudah 4 tahun tahajud saja saban malam, tidak dikasih apa-apa. Ini orang tidak bersyukur
4 tahun dia bertahajud terus menerus. Dengan apa dia bertelanjang? Tidak pakai mukena. Berapa dibeli mukena itu? Lampunya terang. Berapa ongkos lampunya? 4 tahun sakit. Tidak. Makan enak juga saban hari. Cuma permintaan belum dikabulkan. Nikmat yang ada dalam tangannya dia lupa karena mengharapkan nikmat akan datang. Inilah orang. Wa ila in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu lupa kepada nikmatku, azabmu yang akan kamu derita lebih sakit lagi. Misalnya tadi itu, saya sudah bertahajud sekian tahun, tapi permintaan saya tidak dikabulkan. Berfikirlah sedikit. Itu namanya perkataan kan kurang sopan kepada Tuhan. Seakan-akan kita yang menentukan, Tuhan, mari sini, kasih saya. Seperti begitu kita kepada Tuhan. Padahal bukan karena mengharapkan diberi apa-apa itu yang menjadi pokok. Kita sebagai hamba Allah dihidupkan di dunia ini buat apa? Di dalam Quran dikatakan, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia malaikat untuk beribadat kepadaku. Jadi artinya bukan 4 tahun. Selama hidup hendaknya kita beribadat kepada Tuhan. Bukan mengharapkan apa-apa, karena yang ada ini sudah harapan kita. Yang ada disyukuri. Ini satu contoh. Saya ingatkan. Apa maksudnya? Inna azabi lasyadid. Orang yang lupa kepada nikmat Allah, nikmatnya Allah dia lupakan, dia tidak bersyukur, siksaan datang. Siksaan apa? Gelisah hatinya selalu. Itu siksaan, itu gelisah. Sudah dapat mobil. Apa merek mobil? Mereknya Holden. Ya, tapi baru dipakai 2-3 hari. Ya, tapi sekarang ada lagi ini Holden. Mau pakai Mercedes Benz. Pakai apa lagi? BMW, Volvo, macam-macam pikirannya itu sudah siksaan buat dia. Padahal bukan pula dilarang mencita-cita yang baru itu, bukan dilarang. Tapi berpikirlah dengan wajar yang akan datang disyukuri. Yang telah ada ini lebih disyukuri lagi. Orang gelisah karena mengharapkan yang baru. Dia lupa keadaan kekayaan yang ada pada dirinya sendiri. Cobalah. Kita kaya. Mobil ada. Rumah besar. Ini cukup. Tapi badan sakit. Bagaimana? Saya teringat salah seorang sahabat saya telah meninggal. Itu terkenal orang kaya besar. Bapak Rahman Tamin. Dia di rumah sakit. Dia ketika itu baru saja membuka pabrik tekstil di Surabaya. Jadi, bukan main lah, dia terkenal. Jadi ketika dia sakit, saya pergi melihat dia. Sekarang saya mengerti, katanya, apalah arti kekayaan saya yang banyak itu, katanya. Yang penting sekarang ini bagi saya sehat. Ini perkataan dari seorang mukmin yang mengetahui berapa nikmat Allah. Tapi nikmat yang paling besar itu kesehatan, bukan kekayaan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia beribadat. Dia minta, ya Allah, sehatkanlah badanku atau tetapkanlah imanku. Di sini kita melihat bahwa kesehatan badan adalah kekayaan yang tidak ada nilainya. Walaupun engkau tidak mempunyai banyak kekayaan, tapi badanmu sehat, kekayaan berjuta-juta itu. Maka itu kita kembali kepada pangkal kaji tadi. Wa in syakartum
la azidannakum. Apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, syukurilah. Apabila itu engkau syukuri, badanmu sehat, hatimu senang, dadamu lapang. Dalam hal itu insya Allah Tuhan memberikan lagi tambahan nikmat.